Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello adik-adik, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Di video kali ini kita sama-sama tahu bahwa LTMPT memberikan informasi terbaru terkait UTBK maupun Senam PTN 2021. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu dengan like, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar kalian membagi banyak manfaat juga buat orang lain. Di video kali ini kakak akan bacakan kesimpulan hal-hal penting mengenai Senam PTN serta UTBK dan pemilihan jurusan di perguruan tinggi negeri. So, bagi kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke deh adik, nah sebelum kita masuk ke poin pentingnya, ada 10 faktor sukses. Nah, yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama itu adalah kejujuran, yang kedua kedisiplinan, ketiga good interpersonal skill, yang keempat dukungan dari pasangan hidup, yang kelima bekerja lebih keras dari yang lain, yang keenam mencintai apa yang dikerjakan, yang ketujuh kepemimpinan yang baik dan kuat, dan delapan itu semangat dan berkepribadian kompetitif. Yang kesembilan adalah pengelolaan kehidupan yang baik, dan yang 10 adalah kemampuan menjual gagasan dan produk. Jadi 10 faktor sukses ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian supaya kalian bisa sukses. Oke, kita lanjut. Oke, nah jadi perkumpulan para rektor perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia yang memiliki komitmen untuk secara bersama-sama melakukan seleksi calon mahasiswa secara nasional yang kredibel dan akuntabel dengan berasaskan keadilan untuk semuanya. Jadi adik-adik harus tahu tujuannya. Tujuannya itu adalah memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada semua siswa untuk mengakses semua perguruan tinggi negeri di tanah air dimanapun mereka berada. Terus memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk memilih PTN manapun di seluruh Indonesia tanpa harus mengunjungi PTN tersebut. Lalu, agar PTN mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas, berkarakter, berbakat dari seluruh aspek pelosok negeri, dan diprediksi dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu. Oke adik, alasannya apa? Banyaknya kesamaan yang dapat dilakukan PTN, melakukan seleksi pada waktu bersamaan di seluruh Indonesia, menggunakan soal, metode, dan kriteria seleksi yang sama, mendapatkan peluang yang sama untuk memperoleh calon mahasiswa di seluruh tanah air sesuai dengan kriteria masing-masing PTN, dan memiliki program studi atau fakultas yang sama. Jadi tujuannya itu supaya adil ya. Lalu adik-adik juga bisa lihat seleksi masuk perguruan tinggi negeri menjadi tujuan utama bagi para lulusan SMA yang ingin melanjutkan studi ke jenjang sarjana. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri dilaksanakan melalui 3 jalur. Yang pertama adalah Senam PTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri lainnya. Oke adik-adik, nah di sini ada tingkat keketatan seleksi masuk perguruan tinggi negeri, di mana pada tahun 2020 di Senam PTN itu berjumlah 489.601 siswa se-Indonesia. Oke, artinya yang lolos hanya 96.496 orang. Jadi sangat ketat sekali. Nah, kalau kita lihat di SBMPTN 2020, 420 siswa yang lolos cuma hanya 167.653 siswa, atau persentasenya adalah 23,87%. Wow. Adik-adik bisa lihat kan? Sangat sedikit ya. Lalu untuk seleksi mandiri itu pendaftaran 53.202 orang, yang diterima hanya 3.261 orang atau 6%. Nah, ini sangat lebih sedikit lagi di jalur mandiri. Oleh karena itu, untuk bisa lolos seleksi masuk PTN, kalian harus punya persiapan yang matang. Apa saja yang harus kalian lakukan? Oke, kita siapkan dari sekarang yang ini. Oke, kalian perlu mengenali minat dan kompetensi diri. Melalui apa? Jadi banyak calon siswa yang gagal masuk PTN bukan disebabkan karena kurang pintar, tetapi karena strategi yang kurang tepat. Nah, ini sering sekali terjadi kesalahan dalam memilih program studi atau jurusan. Untuk lolos di PTN, kalian harus jeli mengenali minat pribadi kalian. Oke, untuk itu kalian wajib terus mengasah kompetensinya sembari mencermati tingkat keketatan program studinya. Lalu
Langkah selanjutnya adalah dengan memperbanyak latihan soal. Jadi kalian harus pintar-pintar membagi waktu untuk mengerjakan soal setiap harinya, kayak gitu. Banyak siswa yang gagal di PTN disebabkan karena gugup atau grogi pada saat mengerjakan soal tes. Jadi perbanyaklah untuk membahas soal, oke? Oke, tips yang selanjutnya adalah trilogi, itu berupa usaha, doa, dan tawakal. 3 bentuk upaya insan Pancasila mewujudkan cita-cita impiannya, yaitu usaha, lalu doa, dan berserah diri atau tawakal. Nah, doa tanpa usaha itu sama aja tidak ada, kayak gitu. Jadi ada harus usaha dulu, baru ada kita bisa berdoa dan bertawakal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tingkat keketatan seleksi masuk PTN sangat tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kunci sukses masuk PTN adalah dengan mempersiapkannya dengan matang. Nah, ada 5 kunci nih persiapan seleksi PTN. Pertama, memantapkan niat. Kedua, memilih jalur seleksi yang tepat, mengenali minat dan potensi diri, memperbanyak latihan, lalu memahami prosedur seleksi PTN secara tepat, dan usaha memaksimal disertai doa dan tawakal. Nah, ini adalah 5 kunci persiapan seleksi PTN. Semoga kalian lebih semangat untuk persiapan menuju PTN-nya. Oke adik-adik, nah di sini kakak mau infoin juga dari LTMPT-nya bahwa jumlah peserta yang mengikuti tes UTBK di tahun 2020 adalah 662.404 orang. Nah, jumlah SLTA yang siswa mengikuti tes UTBK 2020 itu hanya 21.302 sekolah. Jadi rata nilai TPS tertinggi dari peserta itu adalah 681,885. Lalu rata nilai terendah itu adalah 353,725. So, kalian harus menggapai nilai setinggi-tingginya di TPS. Kenapa? TPS merupakan poinnya lebih besar dibanding TKA. Nah, kalian bisa lihat nih gambaran nilai tertinggi TPS di tahun ini. Jadi semangat juga kalian menuju UTBK di tahun 2020 dengan nilai TPS yang lebih tinggi dari yang tahun ini. Oke, di sini ada metode pengukuran untuk masing-masing subtes. Di sini data LSTA yang digunakan adalah sekolah yang memenuhi kriteria. Lalu rata nilai masing-masing subtes dihitung berdasarkan nilai masing-masing subtes tiap siswa pada sekolah tersebut. Dan sekolah diurutkan berdasarkan rata nilai masing-masing subtes tertinggi hingga terendah. Kayak gitu caranya. Profesor Nasik dan Prof Budi dia akan melakukan launching sistem SNMPTN dan SBMPTN pada tanggal 4 Januari 2021. Jadi kalian pantengin terus LTMPT biar tahu lebih banyak informasi-informasi tentang SNMPTN maupun SBMPTN. Oke adik-adik, indeks sekolah untuk SNMPTN itu penting. Gunanya apa? Untuk mengidentifikasi siswa yang di luar provinsi. Jadi siswa-siswa yang luar provinsi yang memiliki nilai bagus masih ada kesempatan untuk lulus dan juga mempertimbangkan kedaerahannya. So bagi kalian tetap semangat walaupun kalian di luar provinsi maupun kedaerahannya. Oke, di sini juga ada bocoran mengenai UTBK 2021 tentang materi tes. Oke, di sini masih ada pertimbangan, kemungkinan masih ada TKA dan TPS. Jadi bagi kalian tetap semangat, tetap pantau juga fiksasinya resminya di LTMPT pada tanggal 4 Januari 2021. Jadi kalian tetap aja semangat mempersiapkan TKA maupun TPS. Jadi apapun hasilnya nanti kalian tetap ada persiapan. Oke. Sekian dulu informasinya. Kalau kalian ingin request video ataupun konten lainnya silahkan aja komen di kolom komentar.